Selamat pagi pemirsa, proses pilkada serentak kini memasuki masa tenang kampanye. Masa tenang diharapkan menjadi jeda bagi masyarakat untuk bisa terbebas dari hiruk-pikuk spanduk dan janji para kandidat yang digunakan untuk merenungkan kembali siapa kandidat yang layak dipilih dan kemudian diyakini akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Selamat pagi pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 25 November 2024 dengan tema Jangan Masuk Angin di Masa Tenang. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat, Mas? Sehat. Selamat ulang tahun dulu ya. Terima kasih. Selamat ulang Metro tahun TV, untuk Metro TV yang ya, ke-20. Yang ke-24. Semoga tetap menjadi pencerah bagi bangsa. Amin. Knowledge to elevate. Iya. Dan memberikan apa? Katakanlah tetap pencerahan, pencerdasan di era yang tidak mudah. Iya. Gitu. Di era di mana banyak ketidakbenaran malah dianggap sebagai kebenaran. Betul, gitu ya. di era di mana ketika yang mestinya tidak masuk angin banyak yang masuk angin. Kita pada pagi ini pemirsa sengaja juga menggunakan busana ini tebal Etnik ya, etnik. etnik dan juga supaya tidak masuk angin juga. Ini Iya, bahannya tebal supaya tidak tebal, masuk ya. angin. Tapi sebelum kita bahas soal bagaimana kita menjaga supaya terutama para pelaksana pemilu tidak masuk angin di masa tenang, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia yang nanti akan kita perdalam di editorial. Maksimalkan kerja pengawasan. Nah, ini pertanyaannya Mas Kohar, apakah memang selama ini sudah mengawasi tapi kita belum dengar hasil pengawasannya, atau memang jangan-jangan mengawasinya sekedar minimal saja begitu? Bagaimana, Mas? Ya, kalau di headline Media Indonesia yang hari ini tuh kita menyorot tentang mulai masuknya masa tenang yang biasanya oleh para kandidat, oleh tim, oleh siapapun yang mendukung ya, itu digunakan sebagai curi-curi waktu lah kira-kira begitu. Untuk apa? Menjelang pencoblosan untuk memberikan hal-hal yang bisa memengaruhi pilihan orang. Menyuap maksudnya? Salah satu diantaranya seperti itu. Ada pula yang black campaign, menyebar stiker yang mengatakan bahwa calon lain melakukan A, B, C, D yang mestinya padahal tidak dilakukan misalnya. Nah, hal-hal semacam ini apabila tidak ditindaklanjuti, ini akan terus berulang dan akan selalu menjadi peristiwa yang kita saksikan terus-menerus setiap ada pilkada gitu. Nah, apalagi sekarang modusnya sudah semakin canggih. Nah, misalnya tidak ada serangan fajar secara fisik. Serangan fajar itu adalah menyuap, membeli suara, uang atau barang ya? Atau barang. Tetapi sudah menggunakan digital. Mulai melalui mobile banking, menggunakan transfer tidak cash, menghindari hal-hal yang cashless. Nah, di lain pihak juga bisa tetap melakukan kampanye melalui media sosial. Nah, ini kan wilayah-wilayah yang selama ini belum diatur. Wilayah-wilayah yang pengaturannya tidak serigid untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik dan bisa dilihat langsung. Nah, karena itulah kerja pengawasan ini harus dimaksimalkan ini. Nah, tidak hanya menyasar yang tampak, tetapi juga yang tidak terlalu tampak, tetapi sangat masif dilakukan. Nah, ini yang mesti disasar, mesti dilihat oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Kalau tidak dilakukan pencegahan atau tidak dilakukan penindakan seperti yang sudah-sudah, ya selamanya kita akan menghadapi peristiwa semacam ini. Isunya tidak berubah-ubah. Kita nanti akan bicarakan terkait bagaimana menjaga netralitas, kemudian juga bagaimana tidak curi-curi saat itu di editorial. Kita beralih dulu pemirsa ke berita selanjutnya di halaman 2 terkait dengan di halaman dalam di hadapan Anda pemirsa terkait dengan masih pilkada juga. Ini berita mengatakan peras anak buah demi dana pilkada. Ini maksudnya anak buah siapa dan di mana nih Mas Kohar? Ya, ini yang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Yang mentersangkakan Gubernur Bengkulu Roydin Mersyah
yang diduga melakukan semacam pemerasan lah. Dengan cara meneror anak buahnya di kesatuan-satuan kerja. Mereka yang tidak mengumpulkan dana, maka mereka potensial untuk dipindah, untuk didemosi dan seterusnya. Yang diubah-ubah lah pokoknya, jabatannya bisa hilang dan seterusnya, diancam begitu. Nah, karena itu maka gubernur ini diduga mengumpulkan uang dari satuan kerja, dan satuan kerja ini mengumpulkan juga akhirnya mau tidak mau. Ada yang di kesatuannya di dinas perhubungan misalnya mengumpulkan sekian ratus juta, dinas pendidikan sekian miliar gitu. Totalnya dari bukti yang sudah didapat oleh KPK ini lebih dari 7 miliar, sekitar 7 miliaran lah. Ini gubernurnya mau maju lagi? Iya. Karena dia waktu awal itu sebagai PJ. Dia sebagai PJ di 2018, 2021 itu menjadi gubernur. Nah, sekarang petahana dia ingin maju. Siapapun yang ingin selamat jabatannya, siapapun yang tidak ingin diutak-atik jabatannya, ya dia harus setor. Kira-kira begitulah modus yang dilakukan, yang diduga dilakukan, yang lalu akhirnya ditangkap oleh KPK ini melalui operasi tangkap tangan, yang termasuk di dalamnya ada sekda di situ, lalu ada ajudan di situ sebagai pihak-pihak yang menjadi perantara dan menjadi operator bagi berlangsungnya urusan pemerasan dana ini. Ini ditangkapnya pakai tangkap tangan ya? Iya, operasi tangkap tangan. Itulah kenapa kemudian berbagai pihak tetap menganggap bahwa operasi tangkap tangan itu adalah langkah penindakan yang efektif. Betul. Untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan culas di kemudian hari yang dilakukan oleh pejabat. Kan itu katanya mau dihapus yang ada satu komisioner kan yang mengatakan tidak akan OTT lagi tuh Mas Koar. Bagaimana tuh? Ya, tapi kalau komisioner yang lain tetap melakukan OTT ya harus ikut ya, harus ikut, tidak bisa tidak, karena kan kolektif kolegial kepemimpinannya. Kita tinggalkan dulu berita itu sebelum nanti kita ke editorial. Pemirsa, kita ke kolom ekonomi di harian Anda bisa lihat di halaman 11. Pertumbuhan tahun depan hanya mampu mentok ini maksudnya pas begitu ya, tidak bisa meningkat lagi di 5%. Ini kenapa berita ini bisa mengatakan hanya bisa 5%? Bukannya target pemerintahan Pak Prabowo ini 8%, Mas Koar? Ya, 8%, tapi bukan di tahun depan. Sepanjang kalau yang 5 tahun mungkin ya? 5 tahun. Nah, di tahun depan diharapkan bisa mencapai 5,5%, 5,3 sampai 5,5%. Nah, sebuah angka yang sangat tinggi. Tapi melihat gelagat, melihat kenyataan, faktanya bahwa kemungkinan besar hanya mampu di 5%. Mengapa? Karena kelas menengah yang menjadi penopang konsumsi itu sampai sekarang situasinya belum pulih dari krisis. Yang terjadi justru kelas menengah ini makin makan tabungan kan, makin mantap kan. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa pertumbuhan diprediksi hanya di angka 5%. Kan 53% penyumbang pertumbuhan ekonomi kita kan sektor konsumsi. Nah, dari 53% sektor konsumsi itu lebih dari separuhnya ditopang oleh kalangan menengah. Kelas menengah 35% dari 53%. Itu kan berarti 60% lebih. Itu ditopang oleh kelas menengah yang memberikan kontribusi besar terhadap konsumsi. Tetapi di tengah lemahnya daya beli, masih ada sektor-sektor lain yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit, sehingga mengapa masih bisa 5%. Seperti nanti makan bergizi gratis yang sudah akan dimulai. Jadi spending pemerintah, belanja pemerintah itu akan menggerojok sangat besar, dan diharapkan itu menjadi impact ya, membawa dampak lah bagi daya ungkit pertumbuhan ekonomi sehingga masih bisa di angka 5%. Jadi bisa mengkompensasi kelas menengah yang sedang melemah ini ya? Tidak 100% mengompensasi, tetapi setidaknya dia bisa menjadi penolong lah. Penolong. Kalau tidak ada program-program itu, misalnya 3 juta rumah, makan bergizi gratis, swasembada pangan dan seterusnya,
ya tentu agak sulit untuk membayangkan bahwa ekonomi bisa mencapai 4,9%. 5% ini sudah menghitung PPN 12% atau belum? Ya sudah termasuk di dalamnya seperti itu. Jadi kalau PPN 12% diberlakukan boleh jadi kurang dari 5%. Yang mentoknya di angka 5%. Karena walaupun pajaknya nambah, tapi yang bisa bayar pajaknya bisa jadi berkurang begitu ya? Bisa jadi. Logikanya kan begitu. Karena begini, kelas menengah itu impact-nya dari PPN 12%, bukan hanya kelas menengah, semua harga-harga itu bisa naik, bisa sampai 6%. Semua harga kena PPN ya? Iya, karena itu yang pernah disampaikan oleh Asosiasi Peritel Indonesia, yang mengatakan bahwa jangan dilihat 1%-nya PPN, tetapi lihatlah impact turunannya selanjutnya yang bisa mencapai 6% malahan gitu. Baik, kita harap memang pertumbuhan bisa meningkat, tapi juga kembali harus lihat kualitas pertumbuhannya ya, bagaimana kehidupan masyarakat di tahun depan. Kita akan lihat nanti sama-sama. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke editorial. Pada pagi ini diberi judul "Jangan Masuk Angin di Masa Tenang". Ini maksudnya jangan masuk angin di masa tenang karena sudah mulai kita masuk ke musim penghujan, rentan masuk angin, atau maksudnya seperti apa nih? Ini masuk angin tanda kutip. Masuk angin dalam konteks politik tentu saja. Kita kan sering kali mendengar istilah bahwa sebetulnya aturannya sudah ada. Penegak aturannya juga sudah ada, tetapi kok sulit banget menegakkan aturan. Kok ketika yang melanggar itu adalah pihak-pihak yang untouchable, yang selama ini dikenal misalnya tidak bisa disentuh, maka aturan itu berbelok arah, sehingga tidak tegak lurus. Mempan ya? Tidak mempan. Itulah yang disebut sebagai masuk angin. Tiba-tiba para penegak aturan itu tiba-tiba meriang badannya kan gitu kan, khusus untuk kasus-kasus tertentu. Nah, harapannya di masa tenang ini lakukanlah dengan sepenuh-penuhnya tugas-tugas yang memang sudah diamanatkan kepada institusi-institusi tersebut. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, ya fungsinya mengawasi. Jangan sampai ada lagi misalnya pelanggaran atas netralitas, cawe-cawe dari pihak-pihak yang mestinya harus disudahi, karena ini sudah menjelang pencoblosan. Ketika kampanye silahkan Anda berkampanye, tetapi ketika sudah memasuki masa tenang, jangan lagi ada gerilya, jangan lagi ada kampanye. Berikan kesempatan kepada pemilih itu untuk merenungi, untuk merenungkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh kandidat, apa dan memilih siapa kira-kira yang pas, yang menurut dia sesuai dengan hati nurani dan diyakini mampu membawa perubahan besar bagi daerahnya kan gitu, bagi daerah dia. Jadi dengan memberikan ketenangan itu maksudnya kan Minggu Tenang itu kan digunakan untuk ya tadi mempelajari, merenungi dan seterusnya. Kalau itu diisi dengan politik uang dan seterusnya ya repot. Pertanyaannya adalah kan sudah semacam apa ya? Saya mau katakan budaya tapi kok nggak enak juga. Sudah semacam budaya Mas Kohar bahwa besok hari H kita akan coblos, maka dari sore Mas, maghrib, tengah malam sampai dini hari itu serangan mulai dari senja sampai fajar dan biasanya lolos semua itu. Itu apakah kemudian tahun ini kita atau pilkada ini kita akan bisa lihat situasi yang berbeda? Kita akan bahas, pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 25 November 2024. Jangan masuk angin di masa tenang. Proses pemilihan daerah atau pilkada serentak kini memasuki masa tenang kampanye. Masa tenang diharapkan menjadi jeda bagi masyarakat untuk bisa terbebas dari hiruk-pikuk spanduk dan janji para kandidat. Masa yang digunakan untuk merenungkan kembali siapa kandidat yang layak mereka pilih dan mereka yakini membawa kebaikan bagi mereka. Hingga sehari sebelum pemungutan suara pada Rabu 27 November, masyarakat diberi kesempatan untuk menghela napas dengan tenang sembari merenungkan beragam orasi, janji maupun ide kalau memang ada yang ditebar para calon kepala daerah. Tentunya pemilih juga memiliki rasionalitas masing-masing dalam menentukan pilihan.
Bisa saja ada yang merasa cukup puas dengan calon yang membagikan sembako di bawah meja, atau ada juga yang hakul yakin dengan janji setinggi langit para kandidat. Bisa juga pemilih akan memilih kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan karena nenek moyang yang sama. Apapun alasannya, pemilih bebas menyerap suara informasi untuk menentukan pilihan dan semuanya bisa berlangsung tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Masa tenang atau apapun istilahnya adalah praktik yang lazim dan menjadi tradisi untuk diterapkan di pemilu modern. Di Indonesia, masa atau minggu tenang sudah dikenal sejak era Orde Baru. Pada masa itu, partai politik atau parpol dilarang berkampanye kecuali golongan yang oleh penguasa ketika itu tidak pernah disebut sebagai partai. Sejak reformasi, masa tenang memang berlaku secara umum. Tidak ada golongan ataupun partai yang mendapatkan pengecualian untuk bisa beraktivitas secara bebas selama masa tenang. Bagi peserta pemilu, hormatilah hak publik untuk mendapatkan ketenangan. Jangan malah meningkatkan tensi atau intimidasi politik menjelang pemungutan suara. Masa tenang juga bertujuan untuk menghindari politik tidak etis atau praktik politik ilegal, seperti aksi bagi-bagi uang alias serangan fajar dan kampanye hitam terhadap lawan politik saat injury time. Masa tenang juga menjadi momentum untuk menciptakan level playing field yang setara. Semua kandidat memiliki posisi dan akses yang sama. Calon dengan sumber finansial melimpah atau dengan dana cekak akhirnya memiliki keterbatasan yang sama. Seperti sama-sama tidak bisa lagi memobilisasi penyebaran spanduk maupun alat peraga. Hanya sebaik-baiknya sistem, semua tergantung pada manusianya. Yang mematikan bukanlah pistol, melainkan orang di belakang pistol itulah yang berbahaya. Persoalan klasik dengan pilkada selama ini adalah persoalan calon yang merupakan pejabat yang berkuasa alias petahana dan ketidaknetralan aparat negara. Berbagai daerah sudah memperlihatkan kelakuan pejabat petahana yang merotasi atau memutasi pejabat daerah di awal masa pilkada. Seakan pesan dengan bahasa terselubung, pilihlah calon petahana kalau karir mau selamat. Tentunya publik berharap hal itu tidak benar adanya. Masa tenang juga bukan berarti masa bersenang-senang, terkhusus bagi aparat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu hingga di jajaran terbawah. Masa tenang bagi masyarakat sebenarnya menjadi masa tegang bagi pengawas. Masa tenang merupakan tahapan krusial yang kerap diwarnai potensi pelanggaran. Jajaran Bawaslu juga jangan berpuas diri dengan menertibkan spanduk, baliho, dan alat peragam kampanye atau APK lain yang terpampang di pohon maupun tiang listrik. Bawaslu harus pasang badan untuk melindungi masyarakat agar bisa menjalani ketenangan dan terbebas dari intimidasi maupun serangan fajar. Jangan sampai Bawaslu ikut-ikutan masuk angin karena berjaga di kala fajar. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita akan bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Puadi. Pak Puadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Puadi, Waalaikumsalam. Pak Puadi, kita sedang ada dalam masa tenang dan kita berharap ketenangan ini benar-benar di dalam kondisi yang kondusif. Tapi tadi sebelum jeda saya bertanya kepada Mas Abdul Kohar di sebelah saya, seakan-akan semacam budaya ketika besok kita akan mencoblos, maka dari mulai maghrib sampai fajar sampai subuh itu akan ada banyak serangan-serangan. Bawaslu sudah mengantisipasi itu untuk pilkada Rabu ini atau bagaimana, Pak Puadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa dalam pengawasan di masa tenang ya untuk persiapan pilkada 2024 ini memang sangat penting bagaimana kita bisa memastikan integritas dan keadilan proses pemilihan. Nah, masa tenang ini kan berlangsung 3 hari nih sebelum hari pemungutan suara ya. Periode di mana kegiatan kampanye ini dilarang
untuk memberi waktu kepada pemilih, bagaimana pemilih merenungkan pilihannya tanpa tekanan. Nah tentunya kita punya peran nih Bawaslu. Bagaimana peran pertama adalah pengawasan larangan kampanye. Nah kita memastikan tidak ada bentuk kampanye baik melalui media massa, media sosial maupun langsung kepada masyarakat. Kemudian mengawasi pemasangan alat peraga kampanye dan memerintahkan kaitannya dengan penurunan APK ya, yang masih terpasang lah. Kemudian juga pencegahan dan penindakan pelanggaran. Jadi kita memantau potensi pelanggaran seperti praktek politik uang, intimidasi, propaganda yang terselubung, kemudian bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak pelanggaran pidana pemilu, termasuk juga politik uang atau pemberian barang atau jasa kepada pemilih. Termasuk kita mengawasi juga nih di media massa dan media sosial, memastikan tidak ada iklan atau pemberitaan yang bersifat kampanye di media massa, kemudian mengawasi aktivitas media sosial untuk mencegah kampanye terselubung. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat ini juga penting, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai larangan selama masa tenang, kemudian mengajak masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui. Termasuk juga kami juga berkoordinasi dengan KPU, kepolisian, kejaksaan, dan juga tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama masa tenang, sehingga bisa mengatur pengawasan di lapangan agar berjalan dengan efektif. Nah, jadi dengan menjalankan peran tersebut, Bawaslu diharapkan dapat mencegah potensi kecurangan, kemudian menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, serta transparan gitu. Nah, ini harus full dilakukan pengawasannya, termasuk juga sosialisasi sudah sampaikan ya kepada peserta pemilu. Nah kemudian apabila nanti ada potensi-potensi pelanggaran, ya kita melakukan penegakan hukum untuk memitigasinya bersama kepolisian dan kejaksaan. Dan penindakan akan dilakukan ya Pak Puadi ya, walaupun misalnya yang melakukan itu katakanlah pihak-pihak yang mungkin adalah punya kekuasaan begitu, itu tetap akan ditindak ya Pak Puadi ya? Iya, itu tetap ya. Ini kan apabila melanggar kan harus ada sanksinya nih di masa tenang. Pelanggaran terhadap larangan di masa tenang ini kan dapat dikenai sanksi sesuai dengan aturan di Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada dan juga peraturan terkait. Nah, ininya kan sanksinya ini bervariasi nih tergantung pada jenis pelanggarannya, meliputi ada tindakan administratif, pidana, atau juga lainnya. Nah ini saya perlu sampaikan, misal pelanggaran kampanye nih, termasuk pemasangan APK dan propaganda, ini ada sanksi administratif. Jika ditemukan ada alat peraga kampanye atau materi kampanye lain yang masih terpasang, maka Bawaslu dan juga petugasnya yang ditunjuk untuk menurunkan atau membersihkan. Termasuk juga peserta pilkada dapat dikenai teguran atau peringatan tertulis. Baik. Tapi kalau sanksi pidana nih Mas, ini pelanggarannya seperti melakukan kampanye terselubung, ini dapat dijerat ini oleh pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Pilkada, hukuman penjaranya ini maksimal 3 bulan, dendanya maksimal 6 juta. Kalau belum lagi kemudian Pak nanti ditemukan kaitannya di dengan lapangan Pak Puadi politik uang. ada pemberian sembako begitu atau uang ditangkap tangan begitu, itu bisa ditindak sampai kepada orang yang wajahnya ada di bungkusannya atau bagaimana itu Pak? Iya, terkait hal itu ini kan penting dalam pengawasan dan pelaporan ya. Masyarakat ini kan dapat melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu atau juga aparat penegak hukum dengan pengawasan ketat ini. Karena ini mekanismenya ini ya, apalagi nih untuk menjawab ya bagaimana nih keraguan-keraguan di masyarakat ya terhadap bagaimana kita bisa melakukan penindakan pelanggaran ini. Kan tidak sedikit nih yang perlu kita khawatirkan, seperti serangan fajar, ya kan, ada serangan subuh, serangan isya, ini kan nanti kita khawatirkan ini.
terkait politik uang, kemudian menjelang pemungutan suara. Nah, kita tidak mengambil langkah-langkah strategis dan transparan, mengingat subjek hukum di penyelenggaraan pemilihan ini memberi dan menerima ini akan kena sanksi. Oke, Itu, Mas. Pak Puadi, itu tidak hanya menunggu laporan masyarakat kan, Pak? Bawaslu dan jajaran di bawahnya juga memantau sendiri kan, proaktif ya, tidak tunggu laporan dari masyarakat kan, Pak? Pintu masuk penanganan pelanggaran itu apakah melalui temuan dan laporan. Jadi kalau ada informasi awal dari masyarakat, kita segera lakukan penelusuran pendalaman. Jadi nanti karena mengingat batas waktu penanganan pelanggaran di penyelenggaraan pemilihan ini terbatas, Mas, 3 hari, ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari, hanya 5 hari. Jadi memang kita harus segera, begitu ada informasi awal, ditelusuri, didalami untuk bisa dijadikan temuan. Sepanjang memenuhi bukti yang kuat. Baik, kita semua tentu mendukung, Pak, langkah kerja Bawaslu untuk kemudian menindak siapapun yang melanggar aturan-aturan pemilu, termasuk ya mungkin serangan fajar atau segala macam, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap punya kekuatan yang kuat, begitu ya Pak Puadi ya? Betul. Sehingga memang nih keraguan Bawaslu harus publik. Untuk menjawab keraguan publik ini, Bawaslu memang harus menunjukkan komitmen yang tegas, aksi nyata dan transparan dalam menangani pelanggaran seperti serangan fajar tadi, dan dukungan dari masyarakat tentunya ya, dan sinergi dengan penegak hukum, kunci keberhasilan pengawasan pilkada yang bersih dan adil. Kami dukung terus langkah berani dari Bawaslu supaya kemudian pilkada ini benar-benar jujur dan adil. Terima kasih anggota Bawaslu Puadi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Puadi. Pasti Bawaslu mengatakan akan terus menegakkan aturan, Mas Kohar. Tapi di beberapa kejadian, mungkin bukan pilkada ya, karena kan kita di tahun ini kan menyelenggarakan pemilu presiden dan juga legislatif. Kita masih ingat ada beberapa yang kita pikir itu adalah pelanggaran, ternyata sama sekali tidak ada pelanggaran. Nah, bagaimana kita bisa yakin di pilkada lusa, hari Rabu, itu benar-benar kemudian kita melihat Bawaslu benar-benar tidak masuk angin? Iya, proses harus dimulai dari sejak kampanye, lalu masa tenang, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Jadi begini, kalau para wasit, para penyelenggara pemilu ini mampu menunjukkan proses-proses yang berlangsung secara transparan, secara adil dan bertanggung jawab, maka publik tidak punya alasan lagi untuk menggugat atau mengkritik penyelenggaraan pemilu atau pilkada dengan kritikan-kritikan yang keras dan pedas, atau bahkan sindiran-sindiran, nyinyiran yang tidak pernah berhenti. Tetapi kalau Bawaslu masih menunjukkan, atau penyelenggara pemilu yang lain ya, masih menunjukkan gelagat bahwa apa yang mereka lakukan itu masih jauh dari rasa keadilan, maka sampai kapanpun ya kritik itu akan selalu muncul. Sindiran itu akan selalu muncul, nyinyiran itu akan selalu muncul. Kan yang kita saksikan kan beberapa saat sebelum pemilu legislatif, sebelum pemilu presiden beberapa waktu lalu kan, negara menambah menaikkan tunjangan untuk penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya adalah Bawaslu. Nah, ketika anggaran itu ditambah, kan banyak yang mengkritik ini jangan-jangan sebagai bagian injeksi untuk kemudian punya tendensi dan kecenderungan tertentu atau memantik rasa tidak enak dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini mestinya harus sudah bersih dari tata aturan, dari proses, dari penegakan dalam perhelatan politik. Apakah itu pemilu legislatif, pemilu presiden, atau bahkan pilkada serentak kali ini. Jadi tegakkan hukum setegak-tegaknya, seluruh-seluruhnya. Jangan belok-belok, jangan bersiasat. Meskipun tentu kita tahu ada celah-celah di situ. Nah, tugas dari penyelenggara pemilu, tugas dari pengawas pemilu itu memastikan bahwa celah-celah itu tidak digunakan oleh siapapun, oleh pihak manapun. Nah, terlalu mahal biayanya bagi kita menyelenggarakan pilkada serentak di lebih dari 540 daerah ini kalau penyelenggaraannya,
pelaksanaannya selalu saja digotori oleh hal-hal yang melanggar ya. Apakah itu melanggar aturan atau setidak-tidaknya melanggar etik. Atau melanggar etik yang kemudian menjadi kebiasaan. Yang Leo tadi menyebut sebagai budaya. Padahal budaya itu kan sesuatu yang positif sebetulnya. Harusnya. Tetapi kan orang akhirnya menganggap kebiasaan sebagai termasuk kebiasaan buruk itu sebagai budaya. Padahal bukan seperti itu. Itu alangkah nistanya sebuah bangsa bila kebudayaannya adalah kebudayaan yang dihiasi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, bukan hal-hal yang baik, yang agung, yang mulia, sebagaimana makna dari budaya itu sendiri. Oke, kita akan jeda dahulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik? Setelah melalui proses panjang ya, pilkada serentak di seluruh Indonesia, masa kampanye sudah berakhir, sekarang kita berada di masa tenang. Nah, kita berharap di masa tenang ini benar-benar seluruh elemen, baik itu peserta pemilu maupun elit-elit, bisa menahan diri supaya pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pemilu itu dilaksanakan dalam rangka untuk kepentingan memilih pemimpin di daerah, dan tentunya harus berdasarkan aturan yang ada. Misalnya ASN, TNI, dan Polri itu harus netral. Kemudian juga sekarang bola ada di KPU dan Bawaslu. Kita berharap KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur, dan adil, supaya pemilu kita berkualitas. Walaupun saya mengingatkan ada di 3 daerah yang agak sedikit terawat, yaitu di Jawa Tengah, DKI, dan Sumatera Utara. Itu kenapa agak sedikit rawan? Karena ada campur tangan elit-elit yang tidak bisa menahan diri. Misalnya saja ada seorang mantan calon presiden yang harus turun ke lapangan dan meminta menitip suaranya supaya mobil yang didukungnya. Itu pemandangan yang tidak elok, tidak mendidik. Karena kita tahu mulai dari Bung Karno sampai dengan Pak SBY, nggak pernah ada tuh jadi setelah jadi presiden kemudian harus meminta ke masyarakat harus pilih calonnya. Ini sangat tidak mendidik. Itu yang saya sayangkan. Ke depan kita berharap pemilu ini masyarakat bisa memilih pemimpin yang baik dan bermanfaat untuk daerah dan masyarakat di daerahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Ong Mehua. Bu Ong Mehua, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ong? Silakan Bu. Ya. Jadi masa tenang. Ya, masa tenang, jadi tidak melakukan pelanggaran. Tetapi ada OTT, Mas Leo, Bang Kohar. Ya, itu pertahanan. Bagaimana masa tenang ini, Bang Leo? Lalu sampai terjadi korupsi 7M. Sampai melibatkan pungutan dari guru, dari ASN, dan sebagainya. Harusnya kan masa tenang ya kita jalanin tenang untuk nanti 3 hari ke depan. Tapi sekarang sudah terjadi OTT, ya sudah, memang itu tugasnya. Harusnya pelanggaran-pelanggaran itu tidak dilakukan menjelang masa tenang. Bang Leo, kalau masa tenang namanya tenang. Jadi tidak melakukan apa-apa. Tapi ini enggak. Jadi sekarang bagaimana? Orang itu kan Bang, ingin menang Bang.
Tidak mungkin orang itu ingin kalah, Bang Leo. Betul. Semua pilkada, semua peserta ini menginginkan menang. Bagaimana caranya? Ya dengan serangan fajar, lalu memberikan sembako dengan cara sembunyi-sembunyi. Lalu inilah tugasnya Bawaslu untuk menertibkan. Ibu Ong percaya tidak bahwa Bawaslu dan segenap jajaran pengawas, termasuk penegak hukum yang lain, ada Gakumdu di dalam setiap pemilu, itu akan kali ini di Pilkada hari Rabu ini akan benar-benar tegas menjalankan tugasnya. Kalau sampai ada pelanggaran, akan tetap ditindak meskipun misalnya itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuatan atau kekuasaan besar begitu. Ibu yakin tidak Bawaslu berani menindak, Bu Ong? Iya, yakin, insya Allah. Kalau janjinya orang beragama, Bang Leo, Mas Kohar, insya Allah itu tidak dilakukan, Bang. Karena itu melanggar sumpah, melanggarkan undang-undang. Ya tindak tegas lah, Bang. Untuk masa 5 tahun ini, jangan sampai masyarakat itu tergiur dengan iming-iming serangan fajar. Paling hanya berapa sih, Bang Leo? 300, 500 itu apa? Tidak membuat kaya, Bang Leo. Tetapi yang pertahanan ini, dia akan 5 tahun, Bang Leo. 5 tahun ini akan mencari pulihan. Bagaimana? Supaya Bawaslu menindak. Tindakan tegas saja. Masukkan dalam penjara. Pelanggaran apa yang dia lakukan pada pemilu nanti. Semoga saja Bawaslu tegas, tidak terjadi serangan fajar, lalu money politik. Kita tunggu, Bang Leo. Sayang, Bang Leo, 5 tahun ini untuk masa ke depan. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Rangkaian proses tahapan pemilu sudah berjalan beberapa tahap dan ini minggu tenang, tinggal menunggu hari H. Di minggu tenang ini semua atribut, semua apa aja sudah dilepas. Berarti tidak ada tindakan kampanye. Tetapi ini cuma secara formalitas iya. Tapi di dalam masa tenang ini masih banyak yang bisik, yaitu tim-tim sukses. Di selain itu ada serangan yang istilahnya sekarang serangan fajar. Ini terbukti di daerah saya di Bengkulu, gubernurnya petahana mengumpulkan dana sekitar 60 miliar untuk amunisi serangan fajar. Sehingga OTT kemarin yang dilakukan. Nah kita berharap apa? Seperti yang Bung Leo sampaikan. Aparat penegak kebenaran, penegak keadilan, penegak hukum ini bertindak sesuai dengan tupoksinya. Jangan tebang pilih. Kenapa? Kita berharap pemimpin yang punya kapabilitas, pemimpin yang punya integritas, sehingga betul-betul nanti dana-dana yang dikucurkan, dana-dana yang diperoleh dari APBD, APBN, betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Jangan sampai mereka untuk mengembalikan modal dulu. Ini masih mending kalau yang saya dengar dari Bengkulu ini adalah kumpulan dari ASN dan apa-apa. Kalau ada yang jadi donatur, ini yang kacau. Kalau donatur kan pasti ada take and give-nya nanti setelah menjabat. Banyak proyek-proyek yang dibagikan. Nah, ini yang bikin kita kecewa, sehingga proyek-proyek itu tidak akan berkualitas. Sehingga dari 100% dana proyek mungkin yang dilaksanakan cuma 40%. Bagaimana kualitasnya akan baik? Kita berharap betul-betul aparat penegak hukum, KPK terus. Ini baru puncak gunung es yang Bengkulu ini. Saya yakin seluruh daerah itu semuanya melakukan hal yang sama. Ada serangan fajar, ada dana-dana amunisi yang dikumpulkan. Saya yakin itu. Karena kenapa? Pengalaman yang sudah-sudah. Nah, kita mencari pemimpin yang baik, yang jujur ini memang betul-betul harusnya partai politik mulai mengkader orang-orangnya untuk menjadi orang yang berkualitas, orang yang punya integritas. Sehingga yang dicalonkan itu bukan sekedar dapat suara, tetapi betul-betul orang yang dijadikan pemimpin. Karena kita menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Disinilah, ya jangan ada klasifikasi anak muda, orang tua, nggak ada. Siapa yang mampu, siapa yang kuat, siapa yang hebat, siapa yang punya integritas, silakan.
untuk menjadi pemimpin. Kita nggak peduli umur berapa lah, asal memenuhi syarat-syarat undang-undang bahwa mereka menurut Indonesia sudah dewasa. Itu mungkin Pak Leo yang perlu saya sampaikan. Saya prihatin dengan kondisi Bengkulu sekarang. Iya Pak. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Dan kami juga ikut prihatin dengan keprihatinan Anda. Terima kasih, selamat pagi Pak. Kita harus jeda dahulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau kita bicara soal ketidaknetralan, soal suap menyuap, serangan fajar, apapun namanya, itu kan kembali lagi sebetulnya kita bicara soal nilai moral ya. Bagaimana kemudian para peserta pemilu dan terutama para pelaksana pemilu dalam hal ini khususnya Bawaslu itu menjaga nilai moral. Tapi beberapa kali kita lihat moral itu menjadi nomor sekian, mungkin jangan-jangan sudah diabaikan. Bagaimana kita yakin bahwa pada masa tenang sampai hari Rabu Pilkada pencoblosan, kita melihat memang Bawaslu menjadi lembaga penegak moral itu? Iya, jadi begini, perhelatan politik, apakah pemilu, pilpres, termasuk di dalamnya adalah pilkada serentak kali ini mestinya adalah momentum bagi seluruh anak bangsa di Republik ini untuk merenungi sudah sejauh mana jalan sesat yang dilalui atau yang kita lalui. Jalan sesat yang saya maksud di sini adalah ketika muncul pengkhianatan terhadap perilaku-perilaku etik, perilaku-perilaku moral tadi, moral politik yang disampaikan oleh Bung Leo tadi. Kita sudah berada pada sisi yang sangat kritikal, sangat kritis sebetulnya kita ini. Kita ini krisis keteladanan, krisis moral, krisis etik, ketika menyangkut terutama adalah hal-hal yang terkait dengan hasrat untuk kekuasaan. Jadi aturan mau ditabrak, apa yang mestinya tidak bisa dilakukan dicari celahnya sehingga tetap bisa dilakukan. Atau bahkan bukan ditabrak, aturannya yang diubah. Aturannya bahkan diubah. Ketika misalnya tidak bisa dilalui, aturan itu sebetulnya adalah jalan buntu. Diganti. Ya diganti, dibobol. Nah, membobol aturan. Yang semuanya bukan berbasiskan atas dimensi etis, dimensi moral, dimensi yang bertanggung jawab di dalam proses-proses demokrasi. Nah, kalau kita selamanya berada dalam situasi mengikuti alur kesesatan, ya tentu bangsa ini tidak akan pernah mencapai cita-citanya menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang emas, bangsa yang tahan. Kenapa? Karena moralnya juga ditabrak, cita-cita etisnya juga ditabrak. Kan di dalam dokumen-dokumen kenegaraan kita, termasuk di dalam simbol-simbol, nyanyian, lagu kebangsaan, itu jiwa itu kan nomor satu. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya dulu, baru bangun badannya. Nah kalau jiwanya rapuh, etiknya, moralnya juga merosot, apalagi yang bisa dipertahankan oleh sebuah bangsa. Kalau kemudian yang dipertimbangkan hanyalah lembaran warna merah dan biru, ketimbang kualitas dari orang yang dipilih. Iya, jadi demokrasi kita sudah diseret terlalu jauh tanpa memperhatikan moral. Kenapa?
yang mestinya netral menjadi tidak netral, yang mestinya menghindari suap menyuap justru melakukan suap menyuap. Justru minta suapan yang lebih besar bagi publik. Kritik juga bagi calon pemilih juga justru ketika tidak ada serangan fajar selalu bertanya-tanya mana nih serangan fajar? Kok sampai menjelang beberapa jam menjelang pencoblosan tidak ada gerakan-gerakan. Atau bahkan ada yang melihat jumlahnya, Mas Kohar. Betul. Ini segini saja nih, yang sana ngasihnya segini loh katanya. Iya, betul. Sekarang jadi politik akhirnya masuk ke dalam wilayah transaksional. Wilayah yang diperdagangkan yang sudah dalam hampir 1 dekade ini kita keluhkan. Tetapi selama 1 dekade itu pula kita hanya bisa mengeluh tanpa kita diberikan solusi-solusi yang menenangkan, yang menyenangkan. Nah, mestinya momentum pilkada serentak dengan jumlah yang sangat besar ini itu menjadi momentum untuk merenungi, momentum untuk melihat sudah tersesat apa kita ini, sudah sejauh mana kita ini melanggar segala hal yang mestinya tabu untuk kita lakukan. Misalnya kita menitip si A, menitip si B, mengendorse, yang mestinya itu sudah jauh dari wilayah yang agung, wilayah yang diduduki oleh seorang atau beberapa elit, yang mestinya dia justru menjadi payung bersama. Dia tidak meneror pemilih, tidak mengintimidasi pemilih, tidak memengaruhi pemilih untuk hal-hal yang meskipun secara aturan tidak salah, boleh, tetapi secara etik itu dipertanyakan. Pesan kita untuk kemudian tadi Bawaslu sudah adalah kepada para pemilih, Mas Kohar. Apa nih? Apakah kita masih percaya bahwa rakyat benar-benar masih bisa bertobat kalau kemarin sempat sesat atau seperti apa? Nah, rakyat butuh keteladanan, tentu saja iya. Tetapi kalau teladan itu sendiri berasal dari bawah, itu akan jauh lebih bagus. Itu akan jauh lebih permanen. Jadi tolong kepada calon pemilih, pilihlah dengan hati nurani yang benar. Dengan sebuah tekad untuk memilih pemimpin yang setidak-tidaknya mampu mengubah keadaan. Banyak hal bisa diubah di daerah itu. Banyak hal. Kalau selamanya kita modelnya transaksional, maka kita tidak akan bisa menuntut. Ketika kita, kan kamu sudah saya bayar. Maka ketika dia meminta A, meminta B, untuk demi kesejahteraan dia, untuk mendapatkan pekerjaan bagi anak-anak mereka misalnya, tidak bisa lagi. Karena mereka sudah dibayar. Karena itu, tolong, ketika di bilik suara, jangan memilih karena orang itu memberikan uang, memberikan iming-iming, memberikan hal-hal yang di luar sebetulnya, hal-hal yang bisa dijangkau atau bisa dilakukan untuk jangka panjang. Baik, kita aminkan itu. Semoga kemudian nanti di masa tenang ini kita benar-benar bisa tenang dan memikirkan dengan pertimbangan moral. Mas Abdul Kohar, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, beliau. Pemirsa, masa tenang adalah tahapan krusial, paling penting yang kerap diwarnai potensi pelanggaran. Jajaran Badan Pengawas Pemilu juga jangan berpuas diri dengan menertibkan spanduk, baliho, dan alat peraga kampanye. Bawaslu harus pasang badan untuk melindungi masyarakat agar bisa menjalani ketenangan dan bebas dari intimidasi maupun serangan fajar. Jangan sampai Bawaslu ikut-ikutan masuk angin karena berjaga di kala fajar. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.